I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 220407502012, kelas M221 nomor urut 12. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, baik langsung saja. Apa sih perbedaan pengukuran, penilaian tes, dan evaluasi? Serta berikan contohnya. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan. Sedangkan pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Contoh pengukuran: mengukur tinggi badan siswa dengan menggunakan penggaris atau pengukuran suhu dengan termometer. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Nah, contohnya seorang guru menilai kinerja siswa berdasarkan hasil ujian, tugas, dan partisipasi kelas. Nah, tes adalah cara atau metode untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan tugas tertentu atau mendemonstrasikan penguasaan suatu keterampilan atau pengetahuan. Contohnya ujian tertulis, wawancara terstruktur, dan prosedur seleksi pekerjaan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Contohnya evaluasi kinerja karyawan, evaluasi program pembelajaran di sekolah, dan kebijakan evaluasi pemerintah. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang pertama itu continue. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara individual karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Kemudian yang kedua, komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Kemudian adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata adil dapat dan objektif memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir itu praktis. Nah, mengandung arti mudah dipahami dan digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk pada saat mengerjakan soal. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Kemudian soal yang keempat, perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian evaluasi formatif, evaluasi yang ditujukan memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengerjakan satu unit pengajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Kemudian evaluasi ini dilaksanakan setelah menyelesaikan pengajaran program untuk satu semester. Kemudian yang kelima, tujuan evaluasi untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Memiliki 3 hal yang penting, yaitu output, input, dan transportasi. Kemudian
sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, dapat disebut juga dengan sumber belajar yang meliputi pesan orang, bahan, alat teknik, alat sumber belajar disebut unsur dinamis pembelajaran karena setiap perubahan yang terjadi pada salah satu sumber belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antara sumber belajar dengan siswa. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis pada buku. Yang ketujuh, fungsi evaluasi pembelajaran bagi peserta didik dan bagi siswa. Nah, untuk bagi pendidik, yang pertama secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat kelas. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pantas atau ada kekurangan. Kemudian yang keempat, secara administratif, untuk memberikan laporan tentang kematian peserta didik atau pemerintah, pemimpin, kepala sekolah, guru, instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Kemudian formatif, memberikan feedback bagi guru, instruktur sebagai dasar untuk memperbaiki proses pelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian sumatif, penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenakalan kelas yang dalam laporan perkembangan belajar. Kemudian seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, untuk yang kedua itu bagi peserta didik, yang pertama secara fisiologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, untuk sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian soal yang ke-8, klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Yang pertama, psikologi, untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua, didaktik, untuk motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran. Kemudian yang ketiga, administratif, untuk pengisian buku rapor, menentukan interaksi prestasi dan ketentuan kenaikan kelas. Kemudian soal yang ke-9, jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Yang pertama, membuat rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi, uji coba. Nah, contohnya seorang guru matematika menyusun kisi-kisi untuk ujian akhir semester yang mencakup berbagai topik seperti pecahan, geometri, dan aljabar. Kemudian yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi, baik melalui tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Contohnya, seorang guru melaksanakan ujian akhir semester di mana siswa diminta untuk menjawab soal-soal tertulis. Kemudian yang ketiga, pengolahan data. Semua data kita kumpulkan, baik dari data itu dari kita langsung yang mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain. Contohnya, seorang guru mengumpulkan dan memeriksa semua lembar jawaban siswa, kemudian menghitung nilai masing-masing siswa. Kemudian yang keempat, penafsiran atau hasil evaluasi. Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut norma. Contohnya, setelah menghitung nilai siswa, seorang guru membandingkan hasilnya dengan standar penilaian yang telah ditetapkan untuk menentukan sebagai baik pemahaman siswa tersebut. Yang kelima,
laporan. Semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti pimpinan, kepala sekolah, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri. Contohnya, seorang guru menyiapkan laporan hasil ujian akhir semester untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. Kemudian soal yang ke-10, jelaskan apa itu non-tes dan tes, serta berikan contohnya. Nah, non-tes mengacu pada metode pengajuan yang tidak melibatkan penggunaan instrumen tes atau pernyataan langsung kepada peserta. Metode ini lebih fokus pada pengamatan langsung atau penilaian kuantitatif. Contohnya non-tes, observasi langsung. Seorang guru mengamati kinerja siswa dalam kegiatan kelas tanpa memberikan tes. Kemudian wawancara, seseorang melakukan wawancara dengan calon pekerja untuk mengevaluasi kegiatan interpersonal dan kemampuan komunikasi mereka. Kemudian tes merupakan alat ukur yang berbentuk pernyataan atau latihan, dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Sebagai alat ukur dalam bentuk pernyataan, maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan objek yang diukur. Contoh teks ujian tertulis, seorang siswa mengikuti ujian tertulis yang mencakup materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kelas. Tes keterampilan, seorang calon peserta mengikuti tes keterampilan teknis atau komputer untuk menilai kemampuan dalam bidang tertentu. Kemudian tes psikologi, seorang individu menjalani tes kepribadian atau tes kecerdasan untuk mengevaluasi karakteristik psikologis mereka. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.